Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus. Modho ora apale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya apal Quran? Enggak. Apal hadis? Enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang. Nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ae. Tak ulang ikra tak kira ati. Cara Ki Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Ki Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi dia menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Mergo mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Niku sajane wae ngaji apa mem fathama. Oke kok. Sing biasa cangkem elek iso. Beda, bebas sama. Tahu, tata terus. Tadi akhirnya orang raiso ngaji kok, sok miai, kon meja. Bebas sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Tidak apik lali, saya elek. Kakak elek nih piye. Kabo apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, iddah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya iddahnya siapa? Apa? Iddah. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya kowe ku. Ujung juga tok dari ngaji to. Jadi sunnah Rasul ora juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun gak fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing alim ya sunnah Rasul. Milih di, sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah ada haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan khaid ya yang khaid. Kalau yang enggak khaid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak khaid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak khaid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora?
Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muaten wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet, dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah, kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salah satu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhuri wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu ndak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Sedih bilang ora ro. Ngapa lo sekarang loba menangan mata ngomong waduh lah sing ora paham ya Eropa ya kalah malah kalah membido Gus ora loba yo kalah kono lumayan untuk umroh aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga wis lomba ra menang ya ora apa ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan aku lah dari rencana ra gelem orang pantas, ngapal Quran pun rokok orang pantas. Kemudian malaikat Malik menghormati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat ini? Kediseng ayat ini, wacol, wah pusing. Maaf balik wali biru kau mahrum bidaro jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa yang haidnya salah satu kurun itu siapa mutolak mutolakat yang idahnya salah satu kurun siapa ya yang masih haid kalau yang masih haid gini yang sudah agak haid lagi ya sama yang dapat syafaat itu siapa al mukminun al asun orang mukmin yang basir karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar apa dia abadikan di neraka terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Makanya ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawab, gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ramu gumbu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya murid sempuh wojok, coba dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger apa mlebu swarga, tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Yordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek mlebu swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Ben. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali yang suka dirapi, mau pasrah nopo lama. Akhirnya mudik gue gulain terus kayak sentimen baru. Guarno. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ana syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik.
Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil haid, ada yang tidak. Kalau mindawatil haid idahnya salah satu huru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya iddah 3 kali masa suci. Ini kok ilmu konti, kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Paham? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asur. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mukminun al asur. Jelas ya? Jadi dong toh? Masa alim maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asy. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asy juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau salat subuh be asar bahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara ilmu balaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, 2 ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi sore. Berarti mau subuh mau asar aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah iku kan ana dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsirune kebangetan maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab waca tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya kita bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, bener. Terus saya ini cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lagi. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah ana nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Mulane ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu
Surat Waqiah ya, fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Nah, wa dhillim mamdud wa ma'ud. Kak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati wa lam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali. Sing sohiron aurakuha kira-kira gitu, yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira, padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok gak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kowe nakalan kan pagi sore. Kurang ngono, ya gobloknya jadi terus no ya lereni saat ini. Maksudnya itu bodat makili ujung. Asi makili ujung. Nah, salat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas. Tarafian. Padahal khotbah ya. Kadang khotib ya engke. Wong ayate ra apal kok. Ya tahu ono khotib sing lho. Sing piye sing falanu khiyanahu mo falanu kai falanu lha baban apal ora usah maca iki falanu khiyanahu falanu dari wah kita berburet iku teke sing buret kitab disalahno masih kitab buret lho aku ora ono kitabe iso maca Mbak menedek buret ora ono kitabe ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu. Barang guret juga alasan fala anu. Lah lebar wis tuwa khotbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khotbah suwi-suwi ku lha opo. Lho enak lho khotbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi nggih wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak wali, mereka sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu lera baru. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban tuh sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kalau wong alim, mau kita keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener sejarahnya. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah sabkul lisan. Supaya penak. Jadi nama lagi apa itu? Toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng was malaikat babon. Oh nasib penting, nasib penting. Ya pol nasib. Ben lagi senengi wong wis para pejabat darani dakwah, dianggap bina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dianggap golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben iku. Nggo rame-rame dunya napa? Ya wis jelas ya, dadi iku jenenge mimbabi dikril apa?
dzikrul ba'di wa iradatil qaul kata sawu fi sidri makhdud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih surga? Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan, ngaji jalalan Gus Pak mulai wong tikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora apa terus sing ngaji mung wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Sing kok natus. Lah iya, ora kok terus sing ngaji wong loro til muga. Dong ya. Udah pinter ya. Ganjaran kok akeh tenan. Mintro enggak menagi. Jos tenan. Pokoknya yakin pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita anak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai iya marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama jadi golek iku. Nama. Wah, ya elek-elek aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasan itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatul Mu'in nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 10 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 gedung 10 juta. Sajane sing penting di cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu sing nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke Udon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, ngomong tuane di Malaysia, anak ekon mulai ngomong ngaji, Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan, ribet kan rapal-rapal, terus goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Di dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya UMR ya semua. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu, yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji.
Riyen niku geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu dua hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek mbok tolak. Alasanmu. Terus kowe piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula gawe santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener di ngono, catokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya, Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat? Belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini iki nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrudi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Paham ya? Dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula. Kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang lu profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus yang rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baruan. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus. Kita itu paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus wong bagi pidato Tuhan misalnya enggak apa-apa kalau itu kebaikan. Cuma aku produk lirunya jajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku dilebon lah itu keliru lah itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh guys, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus hafal Quran 10 juz harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur eleh. Wah, rai ngene iki pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mek kowe. Iku ae, ben ngaji mek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Munib isen dhewe ya 1 tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang mungkin dosa, aku yakin
dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, senjata itu jilbaban, itu kadang sudah celananan tahu. Kita kok soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Kita Jakarta santai. Dan keamanan ini saya nanti untuk stasiun nanti itu. Dan ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya, tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin kaya. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan.